Badut-badut mulai menghiasi ruas jalan di Banjarmasin. Aktivitas mereka yang sudah berlangsung sekitar setengah tahunan ini dianggap mengganggu ketertiban umum, sehingga terkadang mereka terjaring Satpol PP Banjarmasin wayah penertiban. Dari hasil penertiban, ternyata muncul adanya dugaan eksploitasi anak dikarenakan mayoritas dari mereka adalah kekanakan. Nah, pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Badut-badut mulai menghiasi ruas-ruas jalan di Banjarmasin. Aktivitas mereka yang sudah berlangsung sekitar setengah tahun ini dianggap mengganggu ketertiban umum, sehingga terkadang mereka terjaring Satpol PP Banjarmasin wayah dilakukan penertiban. Dari hasil penertiban, ternyata muncul adanya dugaan eksploitasi anak di balik aktivitas badut-badut jalanan ini, dikarenakan mayoritas dari mereka adalah kekanakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Wan Anak Banjarmasin, Iwan Fitriadi, Wahitakwani Prima TV Jelang Tengah hari Senin 9 November 2020, menyatakan bila adanya indikasi eksploitasi anak pada badut-badut ini belum terpenuhi. Karena dari hasil penelusuran ternyata pekerjaan tersebut atas kemauan anak, diakibatkan pandemi virus corona yang berdampak pada keluarga yang kada mampu, sehingga membuat mereka untuk melakukan aktivitas menjadi badut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Iwan Fitriadi mengaku sudah mendatangi titik-titik di mana badut jalanan tersebut sering berkumpulan, hingga rumah atau kediaman badut jalanan tersebut untuk mencari keterangan. Ternyata pekerjaan tersebut, ujar Iwan Fitriadi, atas kemauan dari mereka sendiri. Iwan Fitriadi merasa prihatin melihat kondisi kekanakan yang berprofesi sebagai badut jalanan, sehingga permasalahan ini kada hanya menjadi tanggung jawab Dinas P3A, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya anak-anak kita yang katakanlah ditertibkan oleh rekan-rekan Polisi, ya kami sangat berharap bahwa memperlakukan mereka ya seperti memperlakukan anak-anak gitu kan. Yang pertama itu dulu, bahwa langkah-langkah selanjutnya kami selalu berkoordinasi dengan SKPD yang lain. Ini kan kalau kita ambil benang merahnya kan karena faktor ekonomi. Hampir semua rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi kan peran kita semua tuh untuk bagaimana supaya ekonomi keluarga mereka ini menjadi baik. Nah itu koordinasi kami ya dengan kawan-kawan dinas sosial, kemudian dengan dinas koperasi UMKM, dan seterusnya. Langkah konkretnya Pak dari Dinas Perlindungan Anak ini untuk menangani mereka yang masih berkeliaran di jalan, mungkin atau kembali lagi setelah terjaring. Jadi gini, kita ini Dinas P3 ini kan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi bahwa mengawasi mereka 1 kali 24 jam. Tugas kita kan betul-betul hak-hak anak terpenuhi, anak-anak kita itu dilindungi. Bahwa ada yang seperti ini, ya kami terus-menerus melakukan edukasi terhadap orang tua mereka. Iwan Fitriadi menghimbau kepada kuitan anak agar sedapat mungkin jangan melibatkan kekanakan dalam melakukan pekerjaan tersebut.